Kisah dimulai di sebuah desa dekat perbatasan antara wilayah dinasti Song dan bangsa Khitan dari dinasti Liao. Sebuah wilayah yang dikenal dengan sebutan Jianghu atau Wulin, yang berarti komunitas seniman bela diri dinasti Song. Sesosok bayi laki-laki lucu ditemukan di depan pintu rumah pasangan suami istri yang kebetulan belum memiliki anak. Bayi itu dirawat dengan penuh kasih sayang dan diberi nama Qiao Feng. Qiao Feng tumbuh sehat dan kuat. Tidak terduga, ia memiliki qi besar dalam tubuhnya dan berpotensi menjadi ahli bela diri yang hebat. Karena itu, orang tua angkatnya membawanya ke sebuah kuil Shaolin untuk dilatih di bawah asuhan seorang biksu bernama Quan Ku. Potensinya semakin berkembang. Suatu hari, Qiao Feng menggunakan kemampuannya untuk menolong orang lemah dan membasmi orang jahat. Meski usianya masih muda, kehebatannya menarik perhatian sebuah sekte pengemis bernama Kaipang, dan wakil ketuanya, Ma Daiyuan, merekrutnya menjadi anggota. Beberapa tahun kemudian, di sebuah rumah makan, terlihat segerombolan biksu membawa sesuatu yang mencurigakan. Ketika ditanya, ketua biksu menjawab bahwa yang dibawa adalah barang persembahan. Di ruang sebelah, seorang pria bernama Qiao Feng mengetahui bahwa yang dibawa biksu itu ternyata manusia. Dengan santai, ia menghampiri ketua biksu dan menawarkan agar anak muda dalam kurungan itu dibebaskan dengan imbalan mentraktir makanan. Meski tawaran terdengar tidak sepadan, ketua biksu mulai serius. Ia menggertak bahwa jika anak muda itu tidak dijadikan persembahan di makam bernama Gusumo Ronggo, dinasti Song akan berada dalam bahaya yang dekat dengan kehancuran. Qiao Feng menanggapi dengan tenang, karena wilayah dekat perbatasan selalu dijaga olehnya. Meskipun musuh datang dalam jumlah banyak, ia tetap siap menghadapi mereka. Para biksu merasa jengkel dengan perkataan Qiao Feng dan mulai menyerang. Tanpa mengerutkan dahi, Qiao Feng dengan mudah membabat mereka semua hingga tersisa ketua biksu. Dengan jurus 18 tapak penakluk naga, Qiao Feng berhasil mengkonter sekaligus mengalahkan tapak naga api milik si biksu. Tak lama kemudian, segerombolan orang berkuda datang, membuat para biksu cemas. Setelah itu, Qiao Feng menjabat tangan ketua biksu, sebuah tindakan yang mengejutkan semua orang. Sesaat setelah 8 orang berkuda memberi salam hormat, barulah ketua biksu menyadari bahwa yang dihadapinya adalah pendekar terkuat sekaligus ketua kelompok Kaipang dari Jianghu. Qiao Feng dan 8 orang yang dikenal sebagai 8 murid besar kemudian pergi ke sebuah hutan. Saat ini, Qiao Feng telah resmi menjadi ketua geng Kaipang karena kehebatannya dalam bela diri, kebaikan hati, dan kebijaksanaannya. Ketua sebelumnya, Wang Jiantong, mengangkat Qiao Feng untuk menggantikan posisinya. Di tengah hutan, Qiao Feng disambut banyak anggota Kaipang dari berbagai cabang. Perlu diketahui bahwa geng pengemis ini adalah salah satu geng terbesar di dinasti Song. Terkenal bukan hanya karena banyaknya pengikut, tetapi juga aksi mereka dalam memberantas kejahatan dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Namun hari itu suasana tidak seperti biasanya. Mereka sedang membicarakan seorang pengkhianat dalam geng. Betapa terkejutnya Qiao Feng ketika mendengar dari sesepuh geng, Bai Siging, bahwa pengkhianat yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ia disebut sebagai pembunuh wakil ketua Kaipang, Ma Daiyuan, orang yang dulu merekrutnya. Hal itu terungkap melalui selembar surat yang ditulis oleh seseorang bernama kakak utama kepada mantan ketua geng Wang Jiantong. Sebelum meninggal, Wang Jiantong menyerahkan surat tersebut kepada Ma Daiyuan. Isi surat itu menyebutkan asal-usul Qiao Feng yang ternyata keturunan bangsa Khitan, musuh besar dinasti Song. Tidak diketahui secara pasti bagaimana Ma Daiyuan meninggal. Tetapi istrinya Kang Min dengan lantang menuduh Qiao Feng sebagai pembunuh suaminya, lengkap dengan air mata yang mengharu biru. Untuk memperkuat alibi, Bai Siging membacakan isi surat itu di depan para tetua dan anggota Kaipang.
Tak lama kemudian, tetua-tetua Kaipang datang dan membenarkan bahwa 30 tahun lalu, di wilayah Yanmanguan, sebuah gurun di antara bukit dekat tembok besar Cina, pembesar Kaipang yang dijuluki kakak utama menyerang tentara Khitan dan secara tidak sengaja membunuh sepasang suami istri. Mereka meninggalkan seorang bayi yang tak lain adalah Qiao Feng. Entah cerita itu benar atau karangan belaka, masih belum ada yang tahu. Akhirnya, Qiao Feng resmi dilengsarkan dari jabatan ketua geng Kaipang. 4 tetua Kaipang juga dibuat tak bergeming oleh Bai Siging, karena dalam aturan geng, pencopotan ketua otomatis dianggap menentang ketua. Ketika salah satu tetua hendak mengambil pisau penegak hukum, Qiao Feng dengan cepat mengambilnya dan menghukum dirinya sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada 4 tetua Kaipang. Setelah itu, ia menyerahkan senjata andalannya, tongkat pemukul anjing, sebagai tanda bahwa ia telah resmi meninggalkan jabatannya sebagai ketua. Namun, Qiao Feng bertekad untuk terus mencari bukti dan mengungkap siapa yang telah memfitnahnya. Di atas hutan, seorang laki-laki bernama Mu Rongfu sedang mengamati pergerakan dalam Kaipang. Ia memiliki tujuan yang misterius. Mu Rongfu menyuruh anak buahnya Azu pergi ke kuil Shaolin dengan maksud tertentu yang sangat mencurigakan. Sementara itu, Qiao Feng yang dilanda galau melamun seorang diri, memutuskan pulang ke rumah orang tua angkatnya untuk menenangkan hati. Namun, ia menemukan orang tua angkatnya telah tewas mengenaskan. 2 orang yang hendak mengambil hasil panen malah menuduh Qiao Feng membunuh mereka, karena kabar tentang Qiao Feng yang diduga membunuh Ma Daiyuan telah tersebar luas. Setelah menguburkan orang tua angkatnya, Qiao Feng segera pergi ke kuil Shaolin untuk sowan kepada gurunya, Quan Ku. Ia berharap mendapatkan petunjuk, namun tak disangka sang guru mendadak meninggal. Qiao Feng kembali dituduh sebagai penyebab kematian, semakin mencoreng nama baiknya. Mau tidak mau, ia harus meninggalkan kuil secepatnya. Dari atap, ia melihat seseorang yang sebelumnya menjerit kepadanya sedang memasuki ruang patung Buddha. Ketika menangkap orang itu, para biksu Shaolin datang dan semakin memojokkan Qiao Feng. Ternyata orang yang ditangkap adalah seorang wanita, Azu, anak buah Mu Rongfu, yang ahli menyamar. Saat ini, jurus tapak besi Qiao Feng membuat Azu sekarat. Merasa iba, Qiao Feng membawanya ke sebuah rumah kosong dan memberikan tenaga dalam agar wanita itu bisa bertahan, meski tidak sembuh seketika. Qiao Feng merawat Azu dengan sangat baik, memberinya makanan dan pakaian. Benih-benih cinta mulai tumbuh, karena dalam perjalanan mereka saling mendampingi dan berbagi curahan hati. Ikatan di antara mereka kian hari kian kuat, meskipun belum diungkapkan secara langsung. Tujuan Qiao Feng selanjutnya adalah ke Jux, tempat diadakan rapat para pendekar. Mereka membahas Qiao Feng yang dianggap pengkhianat berbahaya. Dalam suasana tegang, seorang prajurit memberitahu bahwa pendekar terkuat telah datang. Semua geram karena orang yang akan mereka habisi malah datang sendiri. Ternyata Qiao Feng datang hanya untuk membawa Azu kepada seorang tabib terkenal di sana, bernama Tabib Su. Namun tabib menolak mengobati Azu karena menganggap Qiao Feng sebagai penjahat. Qiao Feng pun menawarkan nyawanya sebagai jaminan agar Azu diobati. Ia bersedia bertarung sampai titik darah penghabisan jika tabib setuju. Tabib Su akhirnya menyetujui, dan ritual minum arak dengan para pendekar dilakukan sebagai tanda bahwa mantan kawan kini menjadi lawan. Saat seorang pendekar ingin minum arak bersamanya, Qiao Feng menolak mentah-mentah. Situasi mulai memanas.
Tanpa diduga, Azu terancam dibunuh oleh Kang Min. Qiao Feng segera menolongnya, namun tabib Su menusuknya dari belakang. Para pendekar Jianghu yang terluka tetap menyerang. Qiao Feng menggunakan jurus 18 tapak penakluk naga, namun tusukan tabib Su mengenai titik vital yang menghambat aliran tenaga dalamnya. Dalam keadaan hampir kehilangan nyawa, Qiao Feng diselamatkan oleh sosok misterius yang membawanya pergi meninggalkan Azu saat Kang Min hendak membunuhnya. Murongfu yang sedang berdoa di altar ayahnya. Terungkap bahwa ia adalah pangeran kerajaan Yan dengan ambisi menghancurkan dinasti Song. Ancaman terbesar baginya adalah Qiao Feng. Dari sini terlihat kemungkinan Murongfu adalah otak di balik fitnah terhadap Qiao Feng. Sementara itu, Qiao Feng mulai pulih setelah tenaga dalam yang kuat disalurkan ke tubuhnya oleh orang misterius tersebut. Meski identitasnya belum jelas, ia tampak mengenal Qiao Feng dan menyesali keputusan pendekar keturunan Khitan itu yang merelakan nyawa demi Azu, wanita bangsa Song. Orang misterius itu juga memberitahu identitas ayah kandung Qiao Feng, bernama Xiao Yuan-san. Qiao Feng semakin penasaran, namun orang itu pergi meninggalkannya, meninggalkan misteri yang belum terpecahkan. Azu yang sudah diobati malah melakukan hal tak terduga. Ia menyamar sebagai tabib Su untuk mengelabui anak buah Murongfu. Namun saat bertemu tabib asli, amarahnya terhadap tabib Su yang menusuk Qiao Feng memuncak. Ia membakar obat-obatan dan peralatan medis tabib tersebut. Kabar tentang pembakaran tempat tabib Su dan kaburnya Azu sampai ke telinga Murongfu. Keesokan harinya, Murongfu kembali ke lokasi itu untuk menyelamatkan Azu. Namun di sana, ia memiliki rencana lain, ingin menjadikan Qiao Feng sekutunya untuk memperkuat kerajaan Yan. Qiao Feng yang menyadari sifat Murongfu menolak bergabung dengan kerajaan Yan, meski sudah dibuang oleh dinasti Song. Murongfu mencoba memancing Qiao Feng dengan dalih akan mempertemukannya dengan Azu. Di tengah perjalanan, Qiao Feng bertemu segerombolan prajurit yang sedang membawa tahanan Khitan. Orang-orang lemah itu dibantai habis-habisan oleh pasukan Song. Qiao Feng segera menghentikan kekejaman itu, membunuh para prajurit Song yang menindas bangsanya. Murongfu sengaja memperlihatkan kejadian itu kepada Qiao Feng agar ia membenci dinasti Song. Saat itulah, Azu tiba-tiba muncul di hadapan Qiao Feng dalam keadaan sehat. Di saat semua orang mengucilkan dan membuangnya, Azu tetap setia dan percaya pada Qiao Feng. Sejak saat itu, Qiao Feng tidak lagi merasa malu dengan statusnya sebagai orang Khitan. Ia menyadari bahwa baik bangsa Khitan maupun bangsa lain selalu ada yang baik dan yang buruk, tidak perlu merasa menjadi ras paling baik di dunia. Malam harinya di sebuah persimpangan jalan, Bai Siging masuk ke sebuah tenda yang ternyata telah menunggu Kang Min. Wanita itu berbicara dengan serius dan pelan, menjelaskan bahwa pembunuhan Ma Dayuan suaminya sesungguhnya dilakukan oleh mereka berdua atas perintah kakak utama. Bai Siging menimpali bahwa kakak utama yang disebut The One adalah orang yang juga telah membunuh sepasang suami istri bangsa Khitan yang ternyata adalah orang tua kandung Qiao Feng 30 tahun lalu, seperti yang diceritakan tetua Kaipang sebelumnya. Setelah bayi Bai Siging pergi, ternyata Azu yang menyamar menjadi Kang Min turut berperan. Kecurigaan Qiao Feng tentang bayi Bai Siging dan Kang Min terkait pembunuhan Ma Dayuan ternyata benar adanya. Sekarang mereka akan pergi ke tempat seseorang bernama Duan Zhenchun. Pertemuan ini sengaja direncanakan untuk mengadu domba Qiao Feng dengan Duan Zhenchun, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Ma Dayuan. Alasan sakit hati Kang Min ada dua. Pertama, ia seorang playgirl yang merasa terhina karena rayuan Qiao Feng tidak berhasil. Kedua, cintanya dikhianati oleh Duan Zhenchun yang juga seorang playboy, maka ia merencanakan fitnah besar terhadap Qiao Feng. Selanjutnya, Qiao Feng mencari The One untuk membalaskan dendam atas kematian Ma Dayuan, sesuai arahan Bai Siging. Ternyata Duan Zhenchun adalah seorang raja dari kerajaan Dali. Ia berada di tempat itu untuk menjemput istri dan anaknya, setelah sebelumnya mereka terpisah akibat Zhenchun yang gemar bermain wanita.
Seorang pemuda yang diselamatkan Xiao Feng dari para biksu di awal cerita, Duan Yu, ternyata adalah anak dari The One. Zhen Chun cukup populer di kalangan wanita dan dikenal sebagai playboy papan atas, sehingga memiliki anak di berbagai tempat. Xiao Feng ditawari untuk singgah di tempat Zhen Chun pada malam hari, dengan tujuan pertarungan yang sebenarnya. Zhen Chun menggunakan jurus rayuan maut untuk membujuk istrinya kembali, namun jurus itu sudah basi dan tidak mempan. Istrinya, Ruan Qingzhou, mengungkapkan fakta mengejutkan. Anak mereka, Azi, ternyata memiliki seorang kakak yang belum diketahui Zhen Chun. Saat itu, Qingzhou sangat cemburu pada Zhen Chun dan menitipkan anak pertama mereka kepada orang lain. Tak lama kemudian, Azi menyerang sang ayah, namun Qingzhou malah melindungi Zhen Chun, membuat Azi bingung. Kebencian dan cinta tampak bercampur dalam hubungan keluarga ini. Di balik pintu, Azu menguping pembicaraan. Saat melihat kalung yang terlempar dan mendengar penjelasan Qingzhou, ia menyadari bahwa Zhen Chun dan Qingzhou adalah orang tua kandungnya. Namun akalnya mengunci mulutnya. Ia hanya mengembalikan kalung kepada Azi, adik kandungnya, tanpa berkata sepatah kata pun dan pergi dengan linangan air mata. Malam itu Azu menemani Xiao Feng. Meski sedih, Xiao Feng merasa nyaman dengan kehadirannya. Ia berjanji akan menjalani hidup damai bersama Azu di tempat yang indah menjadi penggembala hingga akhir hayat mereka. Xiao Feng bersiap menuntaskan tujuan utamanya, yaitu menghadapi Duan Zhen Chun. Sebelum itu, ia pergi ke kuil tempat anak Zhen Chun berada untuk memberitahunya bahwa Xiao Feng berniat membalas dendam atas kematian Ma Dayuan dan orang tua kandungnya. Saat kembali menemui Azu, ternyata Zhen Chun sudah ada di sana. Semua unek-unek Xiao Feng tentang pengkhianatan, fitnah, dan kematian orang-orang terdekatnya terlontar keluar. Ia pun mengeluarkan jurus andalannya, 18 tapak penakluk naga, siap menghadapi Zhen Chun. Namun betapa terkejutnya Xiao Feng ketika menyadari bahwa yang ia serang adalah Azu yang sedang menyamar sebagai Zhen Chun. Azu mengorbankan dirinya agar ayah kandungnya tidak terbunuh oleh orang yang dicintainya. Dalam keadaan sekarat, Azu memberitahu Xiao Feng kebenaran. Duan Zhen Chun adalah ayahnya. Hati Xiao Feng tersentak sekaligus hancur berkeping-keping. Orang yang seharusnya ia bunuh ternyata adalah ayah dari wanita yang ia cintai. Namun semuanya sudah terlambat karena Azu telah berpindah ke alam lain. Istri Zhen Chun menangisi kematian putri pertamanya yang baru mereka ketahui. Azi pun berduka atas kehilangan kakaknya yang baru diketahui sebagai adiknya sendiri. Rasa marah Xiao Feng tidak lagi ditujukan pada Zhen Chun, melainkan pada para pemfitnah, Bai Siging dan Kang Min. Keesokan harinya, Xiao Feng sampai di tempat Bai Siging. Bai Siging memegang tongkat pemukul anjing, senjata andalan Xiao Feng, seakan sudah mengetahui kedatangannya. Ia memberitahukan bahwa Murongfu dari kerajaan Yan ingin mengadu domba dinasti Song dan kerajaan Dali, sehingga saat keduanya hancur, kerajaan Yan akan berjaya. Dengar hal itu, Xiao Feng semakin geram. Tiba-tiba, Azi muncul, membawa kemarahan atas kematian kakaknya. Kang Min yang sombong dan licik kini menjadi sasaran kekesalan mereka. Azi menaburkan ramuan ke wajah Kang Min sebagai bentuk balas dendam. Sempat bahagia karena tuannya hadir, namun situasi berubah menjadi chaos. Tembakan panah bertubi-tubi menyerang rumah tempat Xiao Feng dan Kang Min berada. Kang Min tewas dalam kekacauan tersebut. Dengan jurus-jurus andalannya, Xiao Feng mampu berkelit, mengalahkan beberapa prajurit Murongfu, dan akhirnya menghadapi otak di balik semua fitnah. Pertempuran sengit dimulai. Azi memberikan pedang pusaka kerajaan Dali milik ayahnya kepada Xiao Feng. Dengan pedang tersebut, kekuatan Xiao Feng meningkat drastis, membuatnya hampir overpower. Murongfu muncul untuk bertarung langsung. Duel sengit pun terjadi dengan kedua belah pihak menampilkan jurus terkuat dan strategi bertarung mematikan.
Xiao Feng menyaksikan teman-temannya dari geng Kaipang, termasuk para ketua, tewas di tangan Murongfu. Dengan kemarahan memuncak, ia mengeluarkan kembali 18 tapak penakluk naga. Namun jurusnya berhasil dikonter oleh jurus khas keluarga Murong. Di tengah ketidakberdayaannya, kenangan tentang ajaran guru Shaolin membakar semangatnya. Ia mendapatkan tenaga tambahan, menyerang Murongfu tanpa ampun. Setelah mengalahkan Murongfu, Xiao Feng pergi dengan perasaan sedih. Ia kehilangan Azu, namun janjinya untuk membawanya keluar dari wilayah Song tetap diingat, meskipun hanya jasadnya saja yang bisa ia bawa. Beberapa waktu kemudian, Xiao Feng terlihat mengenakan mantel tebal, menunggang kuda mengembara ke timur laut. Ia ditemani Azi, adik kandung Azu, yang sebelumnya dijanjikan akan dijaga. Meskipun Azi memiliki perasaan dalam terhadap Xiao Feng, cinta Xiao Feng kini hanya untuk Azu yang telah tiada. Namun kisah masih belum sepenuhnya selesai. Murongfu dalam keadaan teler dibangkitkan oleh ayahnya, Murongbo, yang selama 30 tahun menyamar sebagai orang mati. Ia bertekad membangkitkan kembali kerajaan Yan. Sementara itu, di Yanman Guan, tempat bayi Xiao Feng dulu diselamatkan, terungkap fakta mengejutkan. Penyelamat misterius ternyata adalah ayah kandung Xiao Feng sendiri, Xiao Yuanshan, seorang pendekar berdarah khitan. Selain itu, terbongkar fakta lain. Pembunuh orang tua angkat Xiao Feng serta guru Shaolin yang membunuhnya juga adalah Xiao Yuanshan. Semua ini bermula 30 tahun lalu, ketika Murongbo memfitnah orang tua Xiao Feng agar bisa membangkitkan kerajaan Yan. Setelah 30 tahun saling menyembunyikan diri, Xiao siap menuntaskan dendam masa lalu dan menyelesaikan urusan yang sempat tertunda.